Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Huda. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesulitan dalam belajar. Suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan dalam kegiatan mencapai suatu tujuan, sehingga memerlukan usaha yang keras untuk mengatasinya. Sebagai suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh adanya hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar, orang yang mengalami kesulitan belajar akan mengalami hambatan dalam proses mencapai hasil belajarnya, sehingga prestasi yang dicapainya berada di bawah yang semestinya. Hambatan-hambatan ini mungkin disadari dan mungkin juga tidak disadari oleh orang yang mengalaminya, dan dapat bersifat psikologis, sosiologis, ataupun fisiologis dalam keseluruhan proses belajarnya. Ciri tingkah laku sebagai wujud kesulitan belajar menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompoknya atau di bawah potensi yang dimilikinya. Hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar, menunjukkan sikap-sikap yang kurang wajar seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, dusta, dan sebagainya. Menunjukkan tingkah laku yang berkelainan seperti membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan PR, mengganggu dalam atau di luar kelas, tidak mau mencatat pelajaran, tidak teratur dalam kegiatan belajar, mengasingkan diri, tersisihkan, tidak mau bekerja sama, dan lain sebagainya. Menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar seperti pemurung, mudah tersinggung, pemarah, tidak atau kurang gembira dalam menghadapi situasi tertentu. Misalnya dalam menghadapi nilai rendah, tidak menunjukkan adanya perasaan sedih atau menyesal. Kemudian kriteria kesulitan belajar, yang pertama ada tujuan pendidikan, kedua kedudukan dalam kelompok, yang ketiga perbandingan antara potensi dengan prestasi, kemudian yang keempat kepribadian. Langkah-langkah mendiagnostik, melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku penyimpang siswa ketika mengikuti pelajaran, memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa, khususnya yang diduga mengalami kesulitan belajar, mewawancarai orang tua atau wali siswa untuk mengetahui hal ihwal keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar, memberikan tes diagnostik bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar yang dialami siswa, kemudian memberikan tes kemampuan inteligensi khususnya kepada siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Jenis keterbatasan dan gangguan yang mengakibatkan kesulitan dalam belajar. Yang pertama ada kesulitan belajar atau learning disability. Kemudian yang kedua ada ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Kemudian yang ketiga retardasi mental. Yang keempat gangguan fisik. Yang kelima gangguan sensoris. Kemudian yang keenam gangguan bicara dan bahasa. Yang ketujuh gangguan spektrum autisme. Yang kedelapan gangguan emosi dan perilaku. 1. Kesulitan belajar atau learning disability. Ciri-ciri kesulitan belajar, ketidakmampuan di mana anak-anak didiagnosis mempunyai IQ di atas tingkat terbelakang, mengalami kesulitan yang signifikan dalam bidang akademis, tidak memiliki masalah atau gangguan lain yang terdiagnosis seperti keterbatasan sensoris atau gangguan emosional yang serius yang menimbulkan masalah. Sebagian besar kesulitan belajar itu berlangsung seumur hidup. Dibandingkan dengan anak-anak yang tidak memiliki kesulitan belajar, anak-anak yang memiliki kesulitan belajar kemungkinan besar menunjukkan prestasi akademik yang buruk, angka dikeluarkan dari sekolah atau dropout-nya yang tinggi, serta riwayat pasca pendidikan menengah dan pekerjaan yang buruk. Pada umumnya, anak-anak memiliki kesulitan belajar pada bidang akademis, membaca, menulis, dan matematika. Klasifikasi kesulitan belajar. Yang pertama, kesulitan membaca atau disleksia. Kesulitan belajar dalam keterampilan membaca, satu kategori yang ditujukan bagi individu-individu yang memiliki kelemahan serius dalam kemampuan mereka untuk membaca dan mengeja. Anak-anak seperti ini mempunyai kesulitan dengan keterampilan fonologis yang melibatkan kemampuan untuk memahami bagaimana bunyi dan huruf dipadukan untuk membentuk kata. Kemudian kesulitan menulis atau disgrafia. Kesulitan belajar yang ditandai dengan adanya kesulitan dalam mengungkapkan pemikiran dalam komposisi tulisan. Istilah disgrafia digunakan untuk mendeskripsikan tulisan tangan yang sangat buruk.
Kemudian cirinya itu menulis sangat pelan dan hasil tulisannya susah terbaca atau tidak terbaca, juga melakukan banyak kesalahan ejaan karena ketidakmampuan mereka untuk memadukan bunyi dan huruf. Kemudian yang terakhir, kesulitan matematik atau diskalkulia. Dikenal sebagai gangguan perkembangan aritmatika, adalah kesulitan belajar yang melibatkan kesulitan dalam perhitungan matematika. Para peneliti menemukan bahwa anak-anak yang memiliki kesulitan dalam perhitungan matematika sering mempunyai kekurangan neuropsikologis dan kognitif, termasuk prestasi yang buruk dalam mengolah ingatan, persepsi visual, dan kemampuan visual spasial. Sebab kesulitan belajar. Penyebab kesulitan belajar belum dapat dipastikan. Ada beberapa kemungkinan penyebab kesulitan belajar cenderung menurun dalam keluarga dengan satu orang tua yang memiliki kesulitan, seperti disleksia atau diskalkulia, meskipun transmisi genetika dari kesulitan belajar belum diketahui. Para peneliti menggunakan teknik penggambaran otak seperti magnetic resonance imaging atau MRI untuk memperlihatkan bagian tertentu dari otak yang mungkin berhubungan dengan kesulitan belajar. Penelitian ini mengindikasikan bahwa kesulitan belajar kemungkinan besar tidak melibatkan lokasi otak tertentu, tetapi lebih disebabkan oleh manusia dalam mengintegrasikan informasi dari banyak bagian otak atau kesulitan yang tak kentara dalam struktur dan fungsi otak. Kemungkinan lain adalah bahwa beberapa kesulitan belajar disebabkan oleh masalah selama perkembangan sebelum kelahiran atau proses kelahiran. Sejumlah studi menemukan bahwa kesulitan belajar lebih lazim daripada bayi-bayi yang memiliki berat badan yang ringan saat lahir. 2. ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Kondisi ADHD adalah salah satu jenis kesulitan anak secara konsisten menunjukkan satu atau lebih dari karakteristik berikut dalam satu periode. 1. Kurang perhatian. Anak yang kurang perhatian mengalami kesulitan saat fokus satu hal dan merasa bosan dengan satu tugas setelah berselang beberapa menit. Sebuah studi menemukan bahwa masalah mempertahankan perhatian merupakan jenis masalah perhatian yang lazim pada anak ADHD. 2. Hiperaktif. Anak hiperaktif menunjukkan takut aktivitas fisik yang tinggi, hampir selalu terlihat sedang bergerak. 3. Impulsif. Anak impulsif kesulitan dalam mengekang reaksi mereka dan kurang dapat berpikir sebelum bertindak. Diagnosis ADHD dibagi menjadi 3. Yang pertama, ADHD dengan kurang perhatian yang lebih menonjol. Yang kedua, ADHD dengan hiperaktivitas atau impulsivitas yang lebih menonjol. Yang ketiga, ADHD dengan kurang perhatian dan hiperaktivitas impulsivitas. 3. Retardasi mental. Ciri khas retardasi mental adalah tidak memadainya fungsi intelektual, lemahnya tingkah laku yang adaptif, yaitu keterampilan yang dibutuhkan untuk mengurus diri sendiri dan tanggung jawab sosial seperti berpakaian, urusan kamar mandi, makan, pengendalian diri, dan interaksi dengan teman sebaya. Sebelum tes inteligensi dikembangkan, individu yang memiliki retardasi mental diidentifikasikan kurang memiliki keterampilan yang sesuai dengan usia dalam belajar dan dalam mengurus diri sendiri. Seseorang yang diberi diagnosis retardasi mental harus terbukti pada masa kanak-kanak memiliki IQ rendah dan kemampuan adaptasi yang rendah, bukan setelah melewati sebuah periode panjang yang kemungkinan adanya gangguan fungsi normal oleh kecelakaan atau jenis serangan otak lainnya. Jenis-jenis retardasi mental. Yang pertama, retardasi mental ringan 55 hingga 70 dapat mengembangkan keterampilan akademis kira-kira pada kelas 6. Yang kedua, retardasi mental cukup sekitar 40 hingga 54. Kemudian yang ketiga, retardasi berat 25 hingga 39. Individu yang menderita retardasi mental berat membutuhkan lebih banyak dukungan, kemungkinan besar juga memperlihatkan tanda-tanda komplikasi neurologis lainnya seperti cerebral palsy, epilepsi, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, dan kerusakan metabolis sejak lahir yang mempengaruhi sistem saraf pusat. 4. Gangguan fisik.
Gangguan fisik pada anak-anak meliputi kerusakan ortopedis seperti cerebral palsy dan serangan mendadak, biasanya stroke atau epilepsi. Banyak anak yang menderita gangguan fisik membutuhkan pendidikan khusus dan jasa yang berkaitan seperti transportasi, terapi fisik, layanan kesehatan sekolah, dan jasa psikologis. Kelemahan ortopedi atau orthopedic impairment melibatkan gerakan yang terbatas atau kurangnya pengendalian atas gerakan karena masalah otot, tulang atau sendi. Parahnya kisaran masalah dengan lemahnya ortopedi ini sangat luas kisarannya. Kerusakan ortopedi dapat disebabkan oleh masalah sebelum kelahiran atau masalah sesaat sebelum dan sesudah kelahiran, atau dapat juga disebabkan oleh penyakit atau kecelakaan selama bertahun-tahun pada masa kanak-kanak. Dengan bantuan peralatan adaptif dan teknologi medis, banyak anak yang menderita kerusakan ortopedis dapat belajar dengan baik di dalam kelas. 5. Gangguan sensoris. Gangguan sensoris mencakup lemahnya penglihatan dan pendengaran. Lemahnya penglihatan meliputi kebutuhan akan lensa korektif, pandangan yang buruk, dan buta secara pendidikan. Anak-anak yang memiliki pendengaran yang lemah bisa jadi karena terlahir tuli atau mengalami kehilangan pendengaran ketika berkembang. Lemah penglihatan atau visual impairment. Lemah penglihatan atau visual impairment. Beberapa siswa mengalami masalah penglihatan yang ringan yang belum diperbaiki. Apabila melihat siswa-siswa yang sering mengedipkan mata, mendekatkan buku ke matanya saat membaca, sering menggosok-gosok mata, dan mengeluh bahwa segalanya tampak tidak jelas, atau tulisan terlihat bergerak-gerak, rujuklah mereka ke para profesional yang sesuai untuk memeriksa penglihatan mereka. Banyak yang hanya membutuhkan lensa korektif, namun sebagian kecil siswa, sekitar 1 dari setiap 1000 siswa, memiliki masalah penglihatan yang serius dan diklasifikasikan sebagai lemah penglihatan. Gangguan ini mencakup siswa-siswa yang mempunyai penglihatan yang buruk dan siswa-siswa yang buta. Lemah pendengaran. Gangguan pendengaran dapat sangat menyulitkan anak-anak. Anak-anak yang terlahir tuli atau mengalami kehilangan pendengaran yang signifikan pada beberapa tahun awal kehidupan biasanya tidak mampu mengembangkan cara bicara dan bahasa yang normal. Apabila Anda mendapati siswa mendekatkan telinganya ke pengeras suara, sering meminta sesuatu diulang, tidak mengikuti petunjuk, atau sering mengeluhkan sakit telinga, demam, dan alergi, pertimbangkanlah untuk mengevaluasikan pendengaran siswa tersebut dengan seorang ahli, seperti seorang ahli pendengaran.